washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Mubin Abdul Wahab MA, yang kami hormati Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian kuliah subuh di Masjid Al-Barokah ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kita buka kajian kuliah subuh selama 40 menit ke depan ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz Mubin Abdul Wahab MA, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Barokah Kukusan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita laksanakan dan ibadah puasa serta amalan-amalan soleh lainnya diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti, meneladani dan melanjutkan perjuangan mulia beliau, yaitu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini izinkanlah saya menyampaikan bahasan seputar urgensi penyucian diri di bulan suci. Topik ini mengesankan bahwa kita ini memang tidak suci. Kita ini pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan kita juga dilarang oleh Allah untuk merasa paling suci. Wala tuzakku anfusakum. Mengapa demikian? Karena yang maha suci itu hanya Allah. Yang maksum, yang terjaga, terpelihara dari berbuat dosa itu hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua anak Adam kecuali Nabi Muhammad pasti pernah berbuat salah dan berbuat dosa. Itu berarti bahwa di dalam diri kita ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Allah. Oleh karena itu, melalui puasa Ramadan kita diedukasi oleh Allah dan Rasulnya untuk terus-menerus melakukan tazkiyatun nafas, penyucian diri kita. Penyucian diri kita itu berkaitan dengan pentingnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan memotivasi kita agar berpuasa berbasis iman, ilmu, dan spirit mengharap ridha Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman dan semangat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa lampau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa di antara diri kita yang tidak mengharapkan pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita semua mengharapkannya. Mengapa? Jika dosa-dosa kita diampuni, berarti kita bersih dari dosa. Kalau sudah bersih dari dosa, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa masuk surga. Masuk surga itu salah satu tiketnya adalah dosa-dosa kita diampuni. Kalau dosa-dosa kita tidak diampuni atau mungkin diampuni sebagian, maka boleh jadi kita atau manusia yang berdosa tadi itu akan mendapatkan siksa dulu, baru kemudian nanti diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Puasa dengan demikian berorientasi kepada upaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunan itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri sebagai pribadi yang maksum, yang terjaga dari kemungkinan berbuat dosa, mengajarkan kita, memberi keteladanan kepada kita untuk terus-menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika beliau ditanya oleh istrinya Aisyah, "Ya Rasul, engkau itu kan maksum, engkau itu kan digaransi oleh Allah pasti masuk surga. Mengapa engkau setiap hari itu minimal masih beristighfar 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Saya nggak tahu kalau kita berapa kali ya. Mengapa semua itu engkau lakukan, wahai Rasul?" Beliau menjawab singkat, "Afala uridu an akuna abdan syakur." Tidakkah engkau menginginkan aku ini menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Artinya apa? Beristighfar atau kesempatan memohon ampun kepada Allah itu merupakan bentuk dari kebersyukuran kita kepada Allah. Ramadan menghadirkan kita suasana dan nuansa yang insya Allah mendorong kita untuk lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit terkait dengan mindset, pola pikir kita dalam beribadah itu seperti apa. Dalam Islam ada beberapa kewajiban ibadah yang harus kita jalankan. Ibadah dalam Islam itu didesain oleh Allah untuk merubah dan memperbaiki mindset, pola pikir dan gaya hidup kita. Sebagai contoh, sholat itu mengedukasi kita untuk berpikir positif kepada Allah dan kepada sesama. Mengapa? Karena ketika kita sholat, hati pikiran kita itu hanya tertuju kepada Allah. Dan tujuan utama kita melaksanakan sholat sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Toha, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat hanya untuk mengingatku, bukan untuk mengingat yang lain dalam sholat. Walaupun dalam kenyataannya ketika kita baru takbir sudah ingat apa yang ada di dapur, ingat PR kita, pekerjaan kita, ingat anak kita dan seterusnya. Berarti saat itu setan sukses mengalihkan perhatian kita. Saat itu setan berhasil membuat kita tidak fokus atau tidak konsentrasi serta tidak khusyuk dalam sholat. Jadi sholat mengedukasi kita untuk berpikir positif kepada Allah. Kemudian bergaya hidup disiplin karena sholat itu diatur waktu-waktunya. Dan rendah hati. Karena apa? Karena dalam sholat itu kita minimal takbirnya saja, kalau kita melaksanakan sholat wajib itu sebanyak 96 kali sehari semalam. Masa iya kita sudah takbir masih sombong? Masa iya kita mengucap Allahu Akbar tapi kita merasa paling puasa, merasa paling ini dan itu? Mendidik kita bersikap rendah hati. Sekaligus sholat itu mestinya membuahkan sebuah perilaku yang menjauhi dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan keji dan mungkar.
Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lebih konkret lagi, Nabi pernah membuat perumpamaan orang yang melaksanakan sholat. Jadi suatu ketika Nabi bersama para sahabat begitu, mereka ditanya, wahai sahabatku, kalau sekiranya engkau punya rumah dan pintu rumahmu itu menghadap sungai, kemudian sehari itu mandi 5 kali, masih adakah noda-noda atau kotoran-kotoran yang menempel di badanmu? Tentu para sahabat menjawab, ya tidak ada ya Rasul. Padahal kita tahu orang Arab itu jarang mandi, airnya sulit air. Bahkan di musim dingin itu kadang-kadang seminggu paling sekali mandi ya, di hari Jumat saja. Kami pernah mengalami seperti itu di musim dingin di Suriah ya. Mandi itu males sekali. Nah saat diumpamakan seandainya mandinya 5 kali, masih ada nggak kotoran yang nempel di badan kita? Tentu nggak ada. Lalu Nabi mempertegas, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi dengan sholat 5 waktu kita menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Dengan kata lain, ibadah seperti sholat sejatinya juga dimaksudkan untuk penyucian diri kita dari perbuatan salah dan dosa. Di hadis yang lain dinyatakan, setiap kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid, maka langkah-langkahnya itu menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kecil kita. Karena itu setiap kita pergi menuju masjid, maka sebetulnya kepergian kita itu dalam rangka menghapuskan jejak-jejak dosa kita yang pernah kita lakukan. Lalu zakat itu juga didesain oleh Allah untuk memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir kita. Apa pola pikir yang diperbaiki? Harta yang kita miliki sejatinya bukan milik kita semua. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita, itu sejatinya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Bahkan kita mengakui ketika ada yang meninggal, ketika ada musibah, kita dengan tulus mengatakan, itu sebuah pernyataan yang tulus, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya lah kami akan kembali. Itu berarti harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita tidak boleh dimiliki semuanya. Sebagian dari harta itu ada yang milik mustahik, ada yang harus dikeluarkan, apakah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan seterusnya. Jadi zakat itu mengedukasi agar kita punya mindset, pola pikir bahwa harta itu juga harus dibersihkan. Dibersihkan dari yang bukan milik kita, dibersihkan untuk kemaslahatan umat. Tapi jangan dibilang zakat harus ditinggalkan kalau kita mau maju, itu keliru. Ungkapan seperti itu betapapun maksudnya dalam konteks yang lain, tapi diksinya, pilihan kosakatanya itu nggak pas. Masa zakat sebagai rukun Islam ditinggalkan ya Pak ya? Jadi zakat itu mendidik kita untuk membersihkan harta kita. Kata zakka yuzakki, yang kemudian dari situ muncul kata zakat ya, tazkiyah wa zakat, itu arti asalnya adalah membersihkan diri kita. Jadi harta kita harus dibersihkan, dibersihkan dari yang bukan milik kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta orang-orang kaya itu ada hak. Ada hak bagi orang-orang yang meminta, pengemis, dan ada orang-orang yang tidak punya tapi enggan atau merasa malu kalau mengemis. Selain daripada itu, dengan membersihkan harta kita, sejatinya dalam waktu bersamaan Allah mendidik kita untuk membersihkan hati kita. Dari apa? Dari sifat kikir,
bakhil, tamak, rakus, serakah dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu sudah berzakat, orang itu sudah rajin sedekah, rajin infak, maka sejatinya dia selalu merasa plong, merasa lega, merasa tentram dan damai kalau yang bukan hak miliknya itu diserahkan atau diberikan kepada pihak yang lain. Itulah zakat, membersihkan harta dan sekaligus membersihkan diri kita, hati kita dari penyakit kikir, bakhil dan sebagainya. Karena itu orang yang berzakat sejatinya adalah orang yang sudah berusaha selesai dengan urusan dirinya. Kalau ada orang yang masih korupsi, orang yang masih serakah, mumpung masih berpuasa misalnya, lalu melakukan banyak korupsi dan penyimpangan, itu tandanya orang itu belum selesai dengan urusan dirinya sendiri. Orang itu masih serakah, orang itu masih ingin memperkaya diri, mungkin demi kepentingan pribadinya, keluarganya, partai politiknya, atau kelompoknya. Jadi dengan demikian zakat itu membersihkan harta dan hati kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, untuk menjadi orang yang mau berbagi, mau peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang belum beruntung seperti muzaki. Kemudian puasa didesain oleh Allah untuk memperbaiki mindset kita, untuk menyerahkan diri kita kepada pemiliknya. Mengapa? Karena ketika kita kenyang, itu kan kita sejatinya menikmati rizki, makanan, minuman yang diberikan oleh Allah. Yang memiliki semua itu Allah. Demikian juga ketika kita lapar. Oleh karena itu orang yang berpuasa itu memiliki ketahanan mental spiritual untuk mengelola emosinya, untuk mengendalikan dirinya dari sifat amarah, dari rasa lapar, dari rasa haus, dari aneka ujian dan godaan selama berpuasa. Dengan kata lain, puasa membersihkan diri kita dari sifat yang suka mengeluh, diganti dengan sabar, diganti dengan syukur. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa. Dan dengan berpuasa itu sifat-sifat negatif di dalam diri kita seperti suka berdusta, berbohong, berkhianat atau sifat-sifat nifak lainnya itu perlahan-lahan bisa diganti atau diperbaiki dengan menghadirkan sifat jujur. Masa iya orang berpuasa gak jujur? Mestinya jujur. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu selalu merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, malu di dalam dirinya kalau melanggar, kalau menyalahi aturan main yang ada. Orang yang berpuasa itu juga senantiasa memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Mengapa? Karena orang yang dapat dipercaya sejatinya adalah orang yang selalu merasa terus dipantau oleh Allah. Wah, ini kalau tidak dijalankan dengan semestinya nanti ketahuan. Bukan hanya ketahuan oleh KPK misalnya, tapi juga ketahuan oleh malaikat pencatat amal baik buruk kita. Jadi orang yang berpuasa itu senantiasa tertanam dalam dirinya yang disebut dengan ihsan. Selalu berupaya yang terbaik, berbuat baik karena Allah. Kalau segalanya sudah diniati berbuat baik kepada Allah, maka hati kita ini senantiasa dibersihkan oleh Allah dari hal-hal yang negatif, dari penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, ya, namimah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau dilihat dari perspektif yang lain, terutama perspektif biologi dan kesehatan, puasa itu juga berfungsi sebagai pembersihan badan kita. Kalau tadi lebih berkaitan dengan hati, harta, dan juga pikiran kita.
Menurut seorang peneliti dan peraih hadiah Nobel dari Jepang namanya Yoshinori Ohsumi, dia ini profesor di bidang biologi sel, peraih hadiah Nobel di bidang kedokteran dan fisiologi tahun 2016. Beliau menemukan sebuah teori yang namanya autofagi. Bukan pagi dalam arti pagi hari, autofagi. Autofagi itu dipandang sebagai proses daur ulang alami dalam sel. Maksudnya begini, kita ini kalau yang umurnya apalagi sudah di atas 50 tahun ya, kita makan minum itu sejak kecil. Dan boleh jadi yang kita makan, kita minum itu tidak sepenuhnya terurai di dalam tubuh kita. Artinya tubuh kita ini banyak mengandung misalnya residu, sisa-sisa makanan, mengandung toksin, mengandung racun, zat pengawet, zat pewarna, kolesterol, ya kan? Coba sesekali Bapak Ibu tanya dokter atau melakukan medical check up, dan nanti tanya kira-kira tubuh kita ini sudah berapa persen mengalami sumbatan. Pasti nanti akan dijawab, oh ini sudah 40% mengalami sumbatan. Sumbatan dari jantungnya ke organ tubuh, sumbatan di sirkulasi darah kita sehingga kadang kebas, kesemutan, kadang suka ngantuk dan seterusnya. Intinya di dalam diri kita itu banyak kotoran, banyak hal-hal yang seharusnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika kita berpuasa, ketika kita melaparkan diri minimal 8 jam, ini menurut Ohsumi tadi. Bahkan yang bagus itu antara 13 sampai 15 jam. Maka sisa-sisa makanan atau tumpukan lemak dan sebagainya di dalam tubuh kita itu akan didaur ulang, diproses menjadi sumber makanan ketika kita dalam kondisi lapar dan sudah habis cadangan makanannya. Jadi kalau tadi kita sahur, sekarang masih ada itu. Nanti ketika menjelang asar atau menjelang maghrib, itu mungkin kita sudah tidak punya cadangan makanan yang kita santap saat sahur. Nah, ketika itu sekali lagi sel-sel yang baik di dalam tubuh kita itu memakan sel-sel atau sisa-sisa makanan yang kita anggap tidak baik atau jahat. Jadi dengan demikian tubuh kita selain membersihkan melalui puasa hal-hal yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, juga memperbaiki jaringan sel. Bayangkan kalau tadi sumbatan-sumbatan itu bisa diolah, ya, kolesterol yang menempel pada dinding peredaran darah kita itu bisa dibersihkan, maka dengan sendirinya melalui autofagi tadi itu kita bisa menjadi lebih fresh, bisa menjadi lebih sehat, bisa lebih awet muda. Jadi kata beliau ini, puasa itu termasuk diet alami yang paling sehat daripada ada namanya diet keto atau diet yang puasa intermittent atau apa yang sekian itu gitu ya, sekian lama gitu ya. Jadi dengan demikian melalui puasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa tubuh kita ini perlu dipuasakan, perlu dilaparkan agar sisa-sisa makanan, residu, kotoran, zat pengawet tadi itu bisa dibersihkan. Berapa lama? Sebetulnya manusia dalam setahun itu perlu berpuasa. Ini nanti sama persis dengan dengan sabda Nabi. Ternyata kita ini perlu minimal dalam 10 hari sekali itu berpuasa sehari. Mengapa? Karena selama 10 hari itu sudah mulai banyak sisa-sisa makanan yang tidak semuanya bisa diurai gitu. Dan mengapa 10 hari? Ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi menjadi benar dan sangat-sangat ilmiah. Kita tahu Nabi pernah bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal fadzalika kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan
berarti berapa? 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka puasa yang 36 hari itu setara senilai dengan puasa 1 tahun. Dalam perspektif spiritual, puasa, mengapa Nabi menyamakan puasa Ramadan plus puasa 6 hari itu sama dengan setara dengan puasa setahun? Karena ini menurut syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu penulis kitab Riyadhus Shalihin dan syarah Muslim. Ternyata puasa itu adalah kebaikan yang pahalanya sama dengan pahala-pahala kebaikan yang lain, dilipat gandakan minimal 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya itu dilipat gandakan pahalanya atau nilainya 10 kali. Kalau 36 hari kita berpuasa kali 10 kan sama dengan 1 tahun. Atau kalau pakai hitung-hitungan yang agak lebih detail, puasa 1 bulan kali 10 kan sama dengan puasa 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 kan sama dengan 60 hari. 60 hari itu kalau dibagi bulan berarti sama dengan 2 bulan. 10 plus 2 bulan berarti sama dengan 1 tahun. Jadi nilai spiritualitas puasa itu setara dengan nilainya dengan 1 tahun. Dan ternyata kalau dilihat dari perspektif biologi dan kesehatan, akhirnya disimpulkan, dan kesimpulan ini sesuai dengan hadis Nabi, dalam 10 hari sekali minimal itu kita perlu puasa sehari. Tapi kalau sudah diwakili Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sebetulnya sudah cukup. Namun karena itu sifatnya langsung ya, 1 bulan plus 6 hari, mungkin dampaknya akan jauh lebih bagus kalau di hari-hari yang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi, kita juga berpuasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa di momen-momen tertentu seperti puasa Arafah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, autofagi yang ditemukan oleh Osumu ini semakin menegaskan bahwa konsep tazkiyatun nafas itu tidak terbatas pada penyucian diri dalam arti hati dan pikiran, penyucian harta, tetapi juga penyucian badan, penyucian fisik kita agar menjadi lebih sehat, agar menjadi lebih bugar. Maka dari itu autofaginya Osumi ini juga mendukung program diet sehat, dan insya Allah bisa menambah awet muda, awet sehat, bisa membuat kita semakin bahagia. Mengapa? Nah, ini penting juga kita pahami bersama, karena orang yang berpuasa itu sebagaimana hadis Nabi, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu insya Allah akan merasakan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka, farhatun inda fitrihi atau inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mengapa? Ini perlu penjelasan yang agak lebih detail. Mengapa saat berbuka itu kita gembira? Bukankah yang kita makan, kita minum itu sama aja ketika di luar Ramadan? Ternyata ada rahasia di balik itu. Rahasianya apa? Ketika kita berbuka puasa, organ-organ pencernaan atau organ-organ tubuh kita itu merasa senang karena sudah direhatkan, diistirahatkan kurang lebih sehari. Setiap hari itu organ tubuh kita itu kerja keras mencerna, mengolah makanan. Apalagi yang dimakan itu kadang keras-keras. Yang dimakan itu ada zat pewarna, pengawet dan lain sebagainya. Kan manusia itu termasuk omnivora, itu pemakan segalanya, ya kan? Bukan hanya daging dan dan tumbuh-tumbuhan, yang lain-lain pun kadang-kadang dimakan itu. Itulah manusia. Jadi organ-organ tubuh kita itu sudah mendapatkan haknya, refresh,
istirahat ya. Nah, setelah istirahat, setelah seharian itu tidak melakukan pekerjaannya, dia bersyukur di saat azan maghrib itu mulai dipenuhi asupan yang bergizi. Mudah-mudahan begitu. Sehingga yang tadinya sudah mungkin ya, selain sudah istirahat juga sudah mulai kehabisan stok atau cadangan makanan, organ itu kembali bekerja, mengolah, mencerna makanan yang masuk ke dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, makan saat lapar itu memang nikmat, jauh lebih nikmat daripada makan saat kita kenyang. Coba kita bayangkan ya, kalau musim menyembelih hewan kurban, Idul Kurban atau Idul Adha. Kalau pagi nyate, siang nyate, malam nyate, besoknya nyate, kira-kira berikutnya masih sanggup nggak untuk makan sate? Walaupun itu enak. Kalau sudah mengalami titik jenuh karena keseringan, biasanya badan kita itu secara spontan mulai menolak. Aduh, bosan ini lagi gitu ya. Demikian juga kalau Bapak Ibu penggemar masakan Padang, kalau pagi sarapannya masakan Padang yang berlemak, siang juga sama, malam sama, pasti lama-lama jenuh. Pengen sayur asem, ya kan? Pengen sayur lodeh, pengen sop dan seterusnya. Itulah manusia. Jadi ketika lapar dan diberi asupan makanan dan juga minuman, itu badan kita jadi bergembira. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah di saat kita berbuka itu ternyata anggota tubuh kita, anggota badan kita, terutama organ pencernaan kita itu ikut bersyukur kepada Allah. Kebersyukurannya itu menambah rasa gembira dan bahagia. Jadi dengan demikian orang yang berpuasa itu dihilangkan oleh Allah, dibersihkan, disucikan dari rasa sedih, dari rasa amarah. Ya kan biasanya orang lapar itu gampang marah, tapi begitu adzan maghrib tiba, semuanya jadi gembira, semuanya jadi senang karena bisa menikmati yang tadinya dilarang, kemudian menjadi boleh dan dihalalkan. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, gembira saat bertemu dengan Tuhannya. Bertemunya di mana? Kapan? Bertemunya di saat kita melaksanakan sholat. Bertemunya saat kita beraudiensi langsung dengan Allah ketika sholat. Itu bertemu dengan Allah. Tapi jangan dibayangkan bertemu muka. Bertemunya hati dan pikiran kita dengan merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, sehingga hati kita tergetar, hati kita tercerahkan, hati kita merasa senang juga. Makanya Nabi bilang wa qurratu aini fis shalah. Dan rasa senang, rasa nyaman, rasa tentram, wajuilat ya, ada awalnya wajuilat qurratu aini fis shalah. Dan rasa senang itu atau rasa tentram itu pada hati saya itu dijadikan oleh Allah ketika aku melaksanakan sholat. Oleh karena itu mari kita periksa bareng-bareng, apakah sholat kita itu diliputi rasa senang, rasa tertekan. Wah, ini imam kok bacaannya lama banget ya, jengkel gitu ya. Nah, kita harus merasa rileks, karena rileks yang terbaik ini kalau dari perspektif psikologi itu adalah relaksasi spiritual ketika kita sholat gitu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melalui sholat pula diri kita dibersihkan oleh Allah dari rasa galau, rasa cemas, rasa was-was, diganti dengan rasa senang, rasa tenang, damai, tentram. Karena di sholat itu adalah dzikrullah yang paling besar, wala dzikrullahi akbar. Hati kita, pikiran kita, anggota badan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dan mungkin sebagai tambahan sedikit, ibadah Ramadan yang kita kerjakan, yang didesain oleh Allah sebagai sebuah konsep besar untuk penyucian diri kita,
itu juga tidak lepas dari kurikulum, menu yang harus kita nikmati selama Ramadan. Apa menunya? Yang pertama qiyamul lail, bangun malam, tarawih, sholat tarawih atau sholat tahajud ya, boleh 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 4 atau 4, 4, 2 plus witir. Yang kedua tadabbur, tadarus dan tadabbur Al-Quran. Itu juga menjadi menu harian kita yang bisa membuat hati kita ini lebih lembut, membuat hati kita itu lebih gampang terenyuh dan merasakan betapa getaran jiwa, getaran spiritual dan komunikasi dengan Allah itu sedemikian intens atau sedemikian mendalam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di bulan Ramadan, yaitu iktikaf, berdiam diri di masjid walaupun sesaat, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil. Nabi SAW menurut penuturan istrinya Aisyah itu selalu iktikaf minimal 10 hari di bulan Ramadan. Dan di saat tahun terakhir beliau nanti menghadap Allah itu, menurut Aisyah iktikafnya ini ada 2 versi, full selama 1 bulan dari awal sampai akhir. Ada yang berpendapat selama 20 hari. Ini artinya ibadah Ramadan tidak dapat dipisahkan dari iktikaf, sehingga iktikaf harus dipandang sebagai bagian integral, satu kesatuan, satu paket dengan ibadah Ramadan. Karena melalui iktikaf itu kita belajar untuk memaknai kehidupan. Ternyata ini bisa kita jadikan kesimpulan, ternyata perjalanan terakhir kita di dunia itu akan transit di masjid di saat kita disolatkan, ya kan? Selama ini kita berjalan kemana-mana, traveling kemana-mana, tapi perjalanan terbaik adalah perjalanan ke masjid sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Jadi dengan iktikaf itu kita belajar lebih lama bercengkrama dengan Allah di rumahnya. Rumahnya itu ya masjid ya. Sehingga dengan demikian kita menemukan suatu kekuatan batin spiritual bahwa sejatinya dengan kita bercengkrama, beraudiensi, berkomunikasi, berdoa, beribadah, membaca Al-Quran di masjid, kita itu sedang membangun jembatan yang mengantarkan kita dari masjid ke surganya Allah. Karena apa? Karena semua amal ibadah kita, semua kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan ini sejatinya adalah cara Allah untuk membuat kita memiliki tiket yang fit masuk surga kan? Masuk surga itu pakai tiket, nggak asal masuk gitu ya. Jadi kurikulum Ramadan seperti yang saya sebutkan tadi itu perlu senantiasa menjadi perhatian kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di bulan Ramadan, dan ini dicontohkan oleh Nabi, yaitu kita melaksanakan zis, minimal zis. Kalau mau ditambah wa boleh juga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang wajib itu adalah zakatul fitri, zakat fitrah, zakat berupa bahan pokok, bahan makanan atau yang senilai dengan itu, bisa rupiahnya atau orang sering menyebut mentahnya. Bisa juga kalau memang jatuh temponya, nisabnya itu di bulan Ramadan, ya zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu bisa zakat profesi, bisa zakat perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, zakat perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi zakat itu instrumen Islam yang meniscayakan terwujudnya keadilan sosial. Karena itu jangan ditinggalkan ya, wajib dilaksanakan ya. Nah dengan ziswa ini insya Allah semua hal yang berkaitan dengan diri kita insya Allah menjadi bersih. Bersih diri kita, bersih badan kita,
bersih sifat-sifat tercela yang masih ada dalam diri kita, bersih harta kita, bersih pikiran kita. Itulah konsep tazkiyatun nafas, yang kalau nanti dalam tasawuf itu prosesnya ada 3. Ada yang disebut dengan taholli atau tahliyah, pengosongan diri. Pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, pengosongan harta kita dari yang bukan milik kita, pengosongan badan kita dari penyakit-penyakit fisik tadi, dan juga pengosongan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian berikutnya tahliyah atau tahalli, penghiasan diri. Kita hiasi diri kita dengan memperbanyak itu tadi, mengamalkan amalan-amalan yang wajib plus sunnah. Dan yang terakhir tajalli atau tajliyah, yaitu aktualisasi diri, mewujudkan apa yang sudah menjadi hiasan diri kita yang baik-baik tadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan demikian, bulan Ramadan merupakan sebuah universitas atau sekolah atau madrasah penyucian diri kita. Dan mudah-mudahan selama kita menempuh pendidikan Ramadan, kita berhasil menjadi lulusan Universitas Ramadan yang sukses membersihkan diri kita dari segala dosa, membersihkan harta kita dari yang bukan milik kita, membersihkan segala hal yang tidak baik di dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang sehat walafiat, hambanya yang senantiasa menggelorakan semangat dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang berkemajuan. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Mukbir Abdul Wahab MA atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa takwa dan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada pertanyaan? Hah? Oh, boleh. Ini sudah ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ya, Ustaz. Iya. Kalau tabungan atau deposito itu zakatnya apa sesuai dengan nisab emas 85 gram? Gimana? Iya. Penyalurannya bagaimana? Baik, terima kasih. Zakat mal itu pada umumnya 2,5%. Nanti ada yang lebih besar, itu karena faktor pemerolehannya beda. Misalnya zakat pertanian, kalau tak ada hujan, airnya mudah, mengandalkan air langit yang turun ke bumi alias hujan, itu zakatnya 10%. Tapi kalau menggunakan pengairan yang memerlukan modal, pakai mesin penyedot air dari sungai atau irigasi yang memerlukan dana besar, itu zakatnya 5%. Satu lagi, kalau kita gali-gali tanah nemu emas 1 kilo gitu ya, itu zakatnya tidak 2,5% Pak, tapi 20%. Itu namanya zakat harta rikas, harta atau barang temuan lukokoh, itu lebih besar. Nah sekarang yang dizakati dari harta kita seperti tadi tabungan atau deposito, itu yang nilainya berapa? Yang nilainya setara dengan berat dan harga emas saat ini, emas 24 karat ya. Jadi kalau kita punya harta yang senilai 85 gram emas, sebut saja 85 itu nilainya 200 juta ya, karena sekarang emas itu 1 gramnya lebih dari 2 juta ya. Maka
yang dizakati, yang dikeluarkan itu 2,5%. 100 juta itu zakatnya kecil Pak, cuman 2,5 juta. Kalau 200 berarti 5 juta. Artinya kalau kita punya deposito, punya tabungan, punya saham yang nilainya segitu, dan itu memang sudah di luar dari kebutuhan sehari-hari kita, artinya itu sudah kita simpan ya, sehari-hari masih ada ini sendiri gitu ya, biaya operasionalnya gitu ya, dan kita bisa cukupi, maka yang ditabung atau di deposito tadi terkena zakat 2,5%. Kalau nilainya 200 juta berarti zakat yang dikeluarkan tahun ini adalah 5 juta. Kepada siapa kita menyerahkan atau mempercayakan zakat kita, itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan. Bisa ke Basnas Pusat, bisa ke Lazismu Muhammadiyah, bisa ke masjid. Kalau di masjid itu ada badan amil zakat yang ngurusi, walaupun sifatnya tidak permanen ya, di musim Ramadan aja nggak apa-apa. Bisa juga langsung kita serahkan kepada badan ya, bukan perorangan ya. Kalau perorangan itu kurang bagus nanti ini ya. Badan, misalnya madrasah atau pesantren yang betul-betul amanah untuk memanfaatkan atau mengelola dana zakat tadi gitu. Jadi pemanfaatan zakat itu memang sudah diatur oleh Allah. Diatur dalam surat At-Taubah ya. Ada zakatul fitri, zakat tadi kebutuhan pokok, dan ada zakat mal. Ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima. Kalau yang awal, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, itu cenderung konsumtif. Maka di situ menggunakan li, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi kalau kita ngasih beras, ngasih uang, katakanlah yang zakat fitrah itu ada yang pakai uang ya, beras dan uang, itu memang kepentingannya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Tapi kalau wafi sabilillah wabni sabil, atau khususnya wafi sabilillah, itu kepentingannya atau peruntukannya bersifat produktif, untuk jangka panjang, untuk kemaslahatan bersama, kira-kira begitu. Jadi penyaluran dari zakat ini sebetulnya sangat tergantung kepada pribadi muzaki. Tapi yang jelas, kalau uang sebesar itu nggak boleh kemudian diserahkan hanya kepada satu orang gitu ya. Yang bagus diserahkan kepada institusi atau lembaga yang nanti akan menyalurkan secara proporsional. Kalau seperti itu kemanfaatannya kurang. Tapi kalau melalui lembaga, insya Allah nanti lembaga itu punya data siapa yang berhak menerima zakat di lingkungannya. Jadi untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Bapak, kira-kira seperti itu Pak. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Atau cukup? Baik, karena sudah syuruk, mari sekali lagi kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa tuh sudah?
Kayak YouTube-nya lama banget itu Pak itu beli. Haji itu kacamatanya. Iya, sengaja. Oh, saya teriak-teriak Haji Sugeng. Kamu bilang